Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul, Apakah Yesus berparas tampan? Nas firman Tuhan terambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan nas firman Tuhan tadi sebenarnya sudah jelas dan sudah menjawab pertanyaan judul renungan kita di kesempatan pagi hari ini. Apakah Yesus tampan? Firman Tuhan berkata, ia tidak tampan, dan semarak pun atau pesonanya pun tidak ada, sehingga kita pengen memandang dia. Rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Bahasa Alkitab di sini menggambarkan dengan jelas bahwa sebenarnya Yesus itu bisa dikatakan cenderung jelek secara penampilan, tidak menarik. Dan renungan ini tentunya masih ada hubungannya dengan pembahasan di renungan kita yang sebelumnya mengenai menguji pester bertampang keren. Yesus jelas di dalam nubuat Yesaya ini tidaklah keren. Lalu bagaimana dengan lukisan-lukisan atau gambar-gambar Yesus yang selama ini tersebar baik di dalam lukisan-lukisan maupun di dalam poster-poster ataupun gambar-gambar yang kita bisa dapatkan di internet ya. Dalam lukisan atau gambar itu ditunjukkan bahwa Yesus memiliki tampang yang sangat gagah, tampan dan keren, saudara ya. Tidak sedikit kaum wanita yang mengagumi ketampanan Yesus di gambar atau di dalam lukisannya. Yang saudara perlu ketahui ialah setelah kerajaan Romawi menghabisi pengikut Yesus, pada abad 350 Masehi itu kaum Kristen awal menggambarkan Yesus untuk pertama kalinya. Yesus digambarkan memiliki rambut panjang, karena gaya rambut panjang itu sedang tren pada masa abad pertengahan. Kira-kira apakah Yesus berambut panjang ya? Karena Rasul Paulus justru menulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 14 bahwa berambut panjang itu adalah haram. Kembali kepada firman Tuhan, sekarang kita melihat di dalam Yesaya 52 ayat 14. Firman Tuhan berkata, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ketika saya menelaah firman ini, intinya firman ini berkata begini, Yesus itu secara ia seorang manusia, ia sangat tidak menarik. Bahkan mungkin ia bertampang jelek, begitu buruk rupanya. Ditambah lagi, ketika ia mengalami yang namanya penganiayaan, ia disesah, ia dihajar, ia dicambuk dan digantung di atas kayu salib. Saking sadisnya penganiayaan yang ia alami, tampaknya atau tampangnya itu bukan seperti anak manusia lagi. Di sini kita bisa melihat ya, kerendahan hati Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Satu pesan moral di sini, saudara nggak usah minder apabila saudara dilahirkan dengan kekurangan atau tidak setampan dan secantik orang lain. Banyak orang fokus kepada kecantikan luar, kecantikan fisik, tetapi mereka lupa kehidupan rohani mereka jauh dari kata cantik atau tampan. Bahkan banyak kali orang yang tampan, orang yang cantik itu ngeselin, saudara. Dari banyak yang kami kenal, biasanya orang cantik atau orang tampan itu sombong, suka memperlakukan orang semena-mena, tidak memiliki kasih, suka membuli orang lain, merendahkan orang lain seenak dan semaunya. Walaupun tidak semua ya, ada orang-orang yang sudah dipenuhi oleh kasih Yesus, mereka akhirnya cantik luar dalam. Tetapi marilah kita berfokus pada hal yang utama ini. Saudara memiliki kecantikan dan ketampanan rohaniah yang lahir dari dalam, dari pembentukan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam segenap karakter saudara. Yesus walaupun tidak menarik, tidak tampan, tidak rupawan, tetapi orang terpesona dengan karisma, dengan pembawaannya yang begitu luar biasa. Pernah satu kali Yesus disambut ketika ia menaiki seekor keledai. Semua orang menyambut dia sambil memegang pelepah palem. Hosana, Hosana. Ia disambut layaknya seorang maha bintang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita tidak pernah tahu secara pasti seperti apa wajah Tuhan Yesus. Walaupun nas firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 52 dan 53 itu memang adalah nubuat yang paling akurat, menggambarkan dan menubuatkan tentang Yesus Kristus, seorang hamba yang menderita. Pada intinya kita tidak perlu memusingkan seperti apa wajah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu kita memperhatikan dan mengikuti apa yang Ia katakan dan lakukan, bukan bagaimana tampangnya, bukan bagaimana rupanya. Kalau ada orang yang ingin membuat lukisan Yesus, ya silahkan saja. Saya pribadi pun tidak akan marah. Tetapi yang paling penting yang Tuhan kehendaki bagi kita semua ialah saudara mencari wajahnya setiap hari. Bergaul karib dengan Tuhan itu jauh lebih utama ketimbang saudara marah-marah ketika ada orang yang melecehkan gambar Tuhan Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang rela merendahkan diri, bahkan lebih rendah daripada manusia. Karena begitu besar cinta dan kasih-Nya untuk menyatakan pertolongan, kuasa penebusan-Nya bagi setiap orang-orang yang percaya. Kami berdoa agar setiap lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Ajar kami Tuhan, agar kami menghargai diri kami, sekalipun kami tidak tampan dan rupawan. Kami ingin fokus pada pembentukan karakter kami setiap hari, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.